Tes 1 2 3, halo semuanya. Balik lagi barengan sama Ryan di sini dan hari ini malam ini gua coba ngetek ini lagi-lagi di balik kerja di mana gua motoran terus habis itu gua coba nyalain mic gua dan ternyata hasilnya kemarin sih ya nyoba tentang nyeritain soal ibu-ibu penjual kopi di taman itu wow, gue suka sih sama hasil suaranya ya walaupun eh mic yang budget banget ini maksudnya ya dana gue lagi ada segitu cuman nih gue bersyukur bisa beli dan yang penting supaya bisa konsisten. Terus kemarin juga sempat bikin pakai chest holder untuk perjalanan pulang ngantornya dan hasilnya juga bagus banget kamera Samsung belakang gue itu ya. Walaupun kadang gue agak masih riskan takut HP-nya jatuh atau kayak gimana gitu kan dengan build quality-nya. Cuman ya udah baru sekali gue pakai terus kayak one time pernah gue pakai juga nyobain chest holdernya kayak jadi biar badan gue tegap gitu aja dan ternyata hasilnya gue emang di perjalanan naik motor enak sih, berasa emang lebih tegap, terus di kantor juga berasa lebih dipaksa untuk tegap ya. Itu kayak kalau gue pakai tiap hari ya chest holdernya, kayaknya bagus deh bisa bikin badan jadi tegap gitu. Atau kalau misalnya gue kepikiran kalau mau main bola gitu kan, main bola atau futsal gue pakai aja kali itu ya, biar kayak pemain-pemain Eropa kan kalau latihan ada tuh yang pakai chest holder gitu juga, bukan chest holder ya maksudnya apa? Chest strap kayak gitu kan atau kalau misalkan dia habis tanding terus lagi buka baju kita lihat oh ternyata dia pakai chest strap gitu cuman gua agak agak risih aja makanya kayak gue bilang ih ini apaan sih kayak cowok tapi pakai BH gitu kan. Nah mungkin itu juga kali ya yang dirasain cewek-cewek yang ngerasa aduh bagian sekitar punggung gitu kan ngetep banget gitu kan terus pas pulang dari keseharian pas nyoba dilepas wah itu rasanya enak banget gitu kan kayak wah lega itu kali yang bisa gue rasain ya kalau misalnya cewek-cewek pada ngeluh gitu kan. Cuman berdampak sih kalau misalnya gue pengen benerin postur ya misalkan gue udah kebanyakan duduk di kantor terus jadinya bungkuk gitu kan kalau pakai itu kayaknya mantep sih worth it ya mungkin gue bakal coba lagi beberapa hari kalau misalnya ke kantor kalau emang lagi nyantai nggak yang mumet banget pengen gue coba deh pakai siapa tahu beneran postur gue bisa lebih eh normal gitu kan. Nah hari ini kenapa gue pengen banget ini niat banget untuk ngetek. Waduh, ini kebetulan lagi di perlintasan kereta. Masuk nggak ya tuh suara kereta tuh perlintasan kereta. Kenapa lo pengen banget ngetek? Karena kemarin ketika gue pulang itu ternyata hujan lebat cuy. Dari mulai dari parkiran kantor itu udah hujan lebat sampai nyampe rumah tuh mantel hujan tetap gue pakai gitu walaupun ya udah di jalan udah agak kering kali ya tapi tetap dipakai aja buat ngeringin si mantel hujan gitu kan. By the way kalau yang lain mantel hujannya biasanya merek apa karena menurut gue yang gue udah pakai ini udah sekitar 2 atau 3 tahun udah lama lah gue pakai ya. Itu sebelumnya sih gue nggak pernah ada komplain gitu nggak pernah ada basah-basah. Nah cuman kayak udah makin kesini mungkin ya namanya umur barang udah sering kepake gitu ya jadinya mungkin seal-sealnya tuh udah kebuka kali ya jadi makin kesini kalau gue sering pakai nih hujan gede banget atau hujan dikit aja agak basah nih celana gue bagian dalam-dalamnya atau misalnya baju juga nih atau mungkin gue pakai kemarin agak kurang tepat ya jadi banyak banyak lipatan-lipatan yang bisa menghasilkan air rembes ke dalam gue nggak tahu juga deh nanti gue coba baca-baca lagi kali ya cuman kalau teman-teman pada pakai brand apa gitu? Ada nggak yang punya rekomendasi pakai brand ini aja nih? Karena brand ini gue pakai enak banget atau ini brandnya tuh nggak ada kancing depan yang bisa mungkin bikin rembes gitu-gitu kan kadang ada juga ya yang marketing begitu ya. Gue nggak tahu sih. Cuman gue butuh banget sih saran ya daripada gue nyari-nyari ngulik-ngulik itu bagus juga sih buat nyariin yang bagus atau yang ternyata cocok banget buat keseharian gue. Cuma rekomendasi dari orang gitu kan lip service gitu apa yang recommended
by mouth to mouth. Nah itu mantep juga sih, gue ngerasain manfaatnya. Kayak yang satu ini sebelumnya juga gue taunya tuh gara-gara rekomendasi orang gitu, kayak temennya bokap gua, dia bilang pakai brand ini aja, enak, bagus, nggak bakal rembes gitu. Akhirnya bokap gua beli, terus dia beli sendiri, pemakaian juga enak, akhirnya dibeliin lah buat gua gitu. Dan kalau misalkan gue dibeliin itu pasti selalu yang size-nya, misalkan ini kan karena mantel hujannya itu yang bukan yang ponco, bukan iya, bukan yang kayak jubah gitu, bukan, tapi yang eh, ada dua piece gitu, celana sendiri, badan baju sendiri gitu. Nah gue selalu dibeliin kalau misalnya ukuran badan gua M. Wah ini motor ya, suaranya aduh, aduh, gue nggak tahu deh ini masuk apa kagak nih, ya Allah tolong. Nah gue kalau dibeliin mantel hujan, misalnya badan gue ukuran M, gue pasti dibeliinnya adalah bukan yang L tapi yang dua kali XL gitu. Kenapa? Karena untuk tempat ransel gue. Jadi kan kalau kayak misalnya gue dibeliin waktu itu zaman kuliah gitu, udah tahu kalau pulang kuliah hujan, nah, akhirnya kan pasti bawa mantel, bawa laptop gitu kan. Akhirnya dibeliin pasti yang size-nya lebih gede lagi gitu. Dan worth it, enak banget sih, maksud gue iya lagi bener gitu. Dan pokoknya kepake banget sih kalau kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya gue lagi nggak beransel nih, bener-bener yang kayak simple banget, itu tuh berasa kayak apa ya, kayak Eskimo kayaknya gitu kan, pakai di kutub utara pakai baju tebal-tebal kegedean gitu. Cuman ya udahlah kayak gitu. Apalagi ya, oh, karena perjalanan pulang kantor ini, aduh, gue terlalu banyak nyebutin kantor nggak sih ini, jadinya agak gimana gitu ya. Ntar takutnya ada yang bilang nih apaan sih orang kayak baru pertama kali kerja aja disebutin mulu kantor 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 kantor. Barusan kalau ada suara lagu itu adalah dari para musisi jalanan, aka pengamen ya, atau bilang keren banget sih. Yang mereka tuh sekarang kalau dilihat kalau misalnya ngamen di jalan itu udah pakai speaker jadi udah pakai speaker eksternal sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang main biola, biolanya tuh di convert yang bisa jadi keluar di suara sound system itu. Wah gila gokil ya. Gue kira awalnya ya yang awal-awal kayak gitu tuh bikin mungkin anak IKJ kali ya. Dia mungkin ada ujian apa, terus daripada dia latihan di studio gitu-gitu aja atau gimana, ah udahlah di jalanan sekalian biar menghibur orang gitu kan. Akhirnya pakai sound system, tapi tuh makin kesini tuh makin banyak. Dan kalau gue lihat, gue bukan masalah terganggu, terhibur. Gue bilang ih gila ya. Pertama gue lihat, wah ini emang effort banget. Ini kalau gue kasih duit sih wajar sih, gue seneng ngasih duitnya gitu kan. Terus juga eh makin mutakhir nggak sih kalau makin kayak gini, kan berarti wow skillnya udah pasti makin jago, karena pak kan makin pede, masih bukan yang ecek-ecek kan lah ya. Masih bawain lagunya juga yang pop kita kenal, atau yang memang beda lah. Kalau yang dari dilihat kayak sekedar ngamen cuman buat ya gitulah ya. Kan ada yang cuman sekedar ngamen tapi duitnya dipakai bukan sesuatu yang penting gitu. Apa sih yang nggak pentingnya gitu? Lu bisa tahu sendiri lah. Cuman keren ya. Dan di perjalanan kemarin karena hujan, nih mungkin ada beberapa yang bisa gue mention dari perjalanan. Kalau misalnya lu pulang dari office hour atau pulang gitu ya, hal-hal yang ternyata di perjalanan ketika hujan itu pasti bakal ada dan lu pasti bakal nemuin. Yang pertama, jalanan yang biasanya lu lihat kayak lu lewat aja malam-malam yang wah kosong nih, tiba-tiba jadi agak macet karena orang jalannya itu pasti lebih pelan karena takut kayak wah jangan nanti licin nih jalanan gitu kan, atau kayak beda pelan-pelan gitu, nih hujan nanti daripada kenapa-napa kan ya udahlah pelan-pelan aja nggak secepat yang biasanya gitu. Atau ternyata jalan yang lewatin yang kedua nih ya, suddenly tiba-tiba banjir, kayak gue baru tahu wah di Gunung Sari ini banjir juga ya, walaupun banjirnya nggak parah-parah banget. Jadi orang-orang semuanya pada melipir ke jalanan di ruas yang paling kanan, karena kalau ruas yang paling kiri itu makin dalam makin tinggi gitu kan. Untuk motor Mio karbu kayak gue ya ini nggak apa-apa sih, nggak terlalu berdampak gitu, karena eh lebih tinggi dari apa namanya knalpotnya.
itu lebih tinggi daripada genangan airnya gitu. Yang bahaya kan kalau misalnya lubang knalpotnya ternyata di bawah dari genangannya kan, wah itu kacau sih. Terus itu kedua ya, yang gue lihat lagi adalah ini kemarin nih, the real gue lihat ada mobil yang nyangkut di separator busway. Nah, kalau lo tahu kan pembatas jalanan biasa sama jalur busway itu kan ada separatornya tuh, biasanya ada pembatas semennya gitu kan, ada yang tinggi kalau misalnya niat banget kan, yang tinggi itu yang mungkin kalau lo diri selutut orang dewasa. Cuman kan ada yang separatornya itu mungkin yang anggaran zaman dulu kali ya, kalau gue bisa lihat, yang emang lebih kecil gitu kan. Nah ternyata ada yang nyangkut-nyangkut di situ tuh, mungkin orangnya, drivernya nggak lihat, atau dia namanya bekabut gitu kan, jadi ngeliatin yang lain atau nggak familiar sama jalan situ, baru first time gitu kan, ngelewatin. Ya kalau misalnya awal-awal separator lewat ya mungkin masih masih pendek banget gitu kan, karena kekikis gitu kalau kadang suka keinjek sama bannya busway TJ gitu kan. Dan kalau udah tengah-tengah kan pasti nyangkut mobil lu ya, walaupun mobil lu apa namanya, SUV, mini SUV, tapi kan agak nyangkut tuh kan, pasti kayak bakal lecet-lecet juga. Nah itu deh kemarin ada tuh gue di jalan ya nyangkut kayak gitu kan. Itu ketiga tuh. Yang keempat, biasanya kalau lu ngambil jalan ketika hujan, gue sih prefer gak ngambil terlalu kiri. Gue mungkin ngambil ke tengah atau kanan sekalian. Kenapa? Kadang kalau misalnya udah ketemu kayak misalkan di bawah tol, kolong tol, di bawah jembatan gitu ya, masih banyak teman-teman pengendara motor yang lainnya yang lupa bawa mantel hujan. Jadi nongkrong lah dulu di situ, nunggu agak reda dikit baru jalan lagi. Nah, jadi kalau ambil kiri rawan tuh nanti lu kena macet, stucknya lebih lama. Sedangkan kalau lu dari awal udah ngambilnya di kanan atau misalkan agak ke tengah, nah, lu bisa antisipasi dia tuh agak ke belakang kan. Itu yang keempat tuh, apalagi ya, jalanan lebih agak pelan, tiba-tiba ada jalanan yang macet lu nggak pernah tahu apa, oh banjir. Yang ketiga ada aja yang nyangkut. Itu bener dah, gue ngeliat yang nyangkut tuh udah bukan satu dua kali lagi, udah sering banget, masih ada aja yang nyangkut di separator busway ya. Terus oke, yang pada neduh, jadi lu disarankan ngambil kanan. Kadang lu beruntung kalau misalnya jalanan yang lewat kagak macet gitu ketika hujan. Maksudnya ini jalanan biasa kalau lu lewatin emang nggak macet. Cuman kadang ada pas lagi hujan itu jalannya jadi macet. Kenapa? Karena ya orang-orang pada lebih pelan aja bawanya, lebih sopan gitu kan. Kalau biasanya pada ngebut-ngebut aja. Ini by the way maaf ya kalau misalnya gue ada batuk atau suara gue agak berubah, karena dari beberapa hari kemarin tuh aduh. Jadi gini gue ceritain ya. Minggu kemarin hari Sabtu sore ketika gue balik mau jalan ke rumah, motornya suaranya kenceng banget. Pas udah sore, Sabtu sore tuh gue udah bersin tuh, bersinnya intens dan meler banget. Tisu mulu jadi sahabat ya, gue bilang anjir nih tisu banyak banget gue pakai, sebasah itu kah hidung gue gitu kan. Nah, akhirnya istirahat satu malamnya gak kemana-mana tuh malam minggu kan, gara-gara bersin gitu. Karena gue lihat di hari Sabtu emang teman kantor ada juga yang udah bersin. Bersinnya agak kenceng atau kayak gimana gitu kan. Wah, kena nih mungkin nih bercikan-bercikan bakterinya ya. Atau ternyata ada yang emang ternyata udah sakit bangkis-bangkis batuk dari hari Jumat. Kagak pakai masker cuy. Aduh, itu boleh lah kalau lu emang udah ngerasa kayak bangkis, sudah batuk gitu, udah pakai masker lah ya, daripada kena orang nih kayak gue kena. Gue merasa gue kotori dengan virus-virus influenza itu ya. Cuman hari Minggunya gue ngerasa bangun pagi badan bener-bener nggak enak nih, udah ada agak demamnya. Mau berobat BPJS karena gue di puskesmas, hari Minggu kagak buka. Nah kayaknya gue bakal consider nyari deh pas ke satu yang hari Minggunya buka, karena Seninnya kan gue harus kerja. Emang ternyata disaranin sama senior di tempat kerja, dibilang kata gitu, coba deh cari yang
hari Minggunya buka, jadi enak lu bisa berobat. Bener juga sih. Nah kemarin akhirnya hari Minggu ya udahlah gue coba rest saya di rumah gitu kan, kagak minum obat. Maksudnya orang kan ada yang bilang nih, emang benar juga sih kalau menurut gue ya. Udah lu kagak usah bro minum obat dulu, biarinlah sistem imun lu bekerja dulu gitu kan. Siapa tahu sakitnya cuma bapil-bapil lucu gitu kan. Udah lah gue pakai trik itu, cuman ternyata nggak better. Seninnya akhirnya gue memutuskan untuk tidak masuk kerja. Nah cuman ketika hari Senin lu tidak masuk kerja, itu kan bawaannya banyak curiga dari orang-orang kan ya. Kayak misalkan, ih, Sabtu Minggu udah libur, Seninnya nggak masuk lagi, pura-pura sakit. Wah, pengen libur panjang nih ya kan, takutnya begitu ya. Ada aja friend. Nah, makanya dah. Tapi kan gue gara-gara langsung, sebenarnya gue dari hari Minggu malamnya itu gue bilang, aduh nih badan gue nggak enak banget nih, udah demam men. Gua apply lah pendaftaran secara online ke puskesmas itu via aplikasi BPJS yaitu JKN Mobile. Itu berguna banget sih, jadi gue udah nggak pernah ngantri-ngantri lagi kalau misalnya gue mau uh, berobat ke puskesmas. Yang ngantri dikit lah, nungguin mungkin ada yang lebih dahulu mencet atau ngambil antrian secara online itu kan. Nah kayak gitu. Dan jadinya nggak masuk gue hari Senin kan. Nah, gue kan nggak mungkin nggak masuk lagi hari Selasa kan. Jadinya ya udah lo, gue tetap harus masuk nih hari Selasa walaupun gue ngerasa badan gue belum better banget lah. Kalau misalnya hitungan eh hari hari Minggu gue merasa gue parah banget. Hari Senin juga gue merasa parah banget. Kalau dari 1 sampai 5, hari Minggu tuh 5 tuh. Hari Senin 4 lah. Nah kalau hari Selasa 3,5. Ya emang berangsur membaik sih. Cuman kalau gue lebih istirahat cukup lagi, mungkin gue lebih cepat kali ya recovery-nya. Nah sekarang di hari apa nih, Kamis, gue masih belum membaik cuy. Masih mungkin kayak demamnya mungkin udah nggak begitu. Cuman untuk apa namanya, untuk suara serak, bangkis ini, terus batuk itu masih ada. Padahal gue sudah memperhatikan beberapa aspek. Contoh, gue sudah tidak makan yang goreng-gorengan, kayak nasi goreng tuh yang minyaknya banyak kagak. Bawang goreng aja gue udah kagak minta gitu kan. Apalagi ya, yang biasa gitu-gitulah gue udah kagak minta-minta tuh. Udah pasti gue bilang, Bu, saya lagi batuk. Nanti kalau ada bawang goreng jangan ya Bu ya, kerupuk juga jangan gitu. Akhirnya gue bersahabat lah dengan sotomi Bogor di tempat gue biasa beli makan kan di kantin ya. Nah bayangin isi sotomi Bogor gue dengan gue memperhatikan beberapa aspek batuk ini. Gue tidak pakai risol, gue tidak pakai bawang goreng, tidak pakai mie, yang gue pakai cuma bihun doang. Jeroan juga enggak, jadi full daging. Terus apa lagi ya? Tidak pakai emping, jadi bener-bener kuah, toge, kol, bihun sama daging. Udah itu doang tuh, sama tomat, daun bawang, udah. Kecap juga kagak, sama jeruk nipis kali ya. Nah, kalau pagi karena gua nggak bisa makan yang aneh-aneh, gue belilah bubur. Nah, bubur gue juga cukup unik isinya. Bubur doang, pakai kecap, pakai lada, pakai cakwe, pakai apa lagi ya? Ayamnya, kuah kuningnya itu sama kecap manis. Udah itu doang tuh. Orang aneh kagak pakai kerupuk, kagak pakai kacang, kagak pakai bawang goreng gitu kan. Agak diperhatikan juga gua, makanya kayak anak kecil. Cuman ya udahlah. Oh, banyak juga akhirnya jadi gue nggak bisa makan, cuman itu aja. Terus apa lagi ya? Jadi mungkin yang baiknya bisa dilihat dari kasus ini adalah, jadi teman-teman kalau misalkan eh emang lagi sakit, yuk dipakailah maskernya ya, jangan sampai orang sakit lagi. Dan akhirnya sekarang di ruangan tuh orang isinya batuk-batuk semua. Pas dilihat dibilang katanya ke puskesmas ya isinya orang batuk semua sakit. Iyalah, dan ada beberapa juga hari ini
temen nggak ada yang nggak masuk, mungkin gara-gara kemarin kehujanan kali ya pas pulang ya, itu kalau mau hujan nggak enak banget sih lu pulang, hujannya pas lu pulang kantor, bukan pas pas lagi di waktu kantor. Kalau pas waktu kantor kan enak, lu pulang-pulang ya tinggal beceknya doang kali ya gitu. Apalagi yang mau gue bahas sih. Ini kebetulan gue udah sampai Jatinegara juga nih. Kayaknya kapan-kapan gue pengen bikin pakai chest holder itu ya. Kita main-main ke Pasar Ikan Jatinegara cuy. Wah itu mantep banget sih. Yang enak pasti kesini adalah malam minggu karena pasti pedagang tuh nggak naro naro persediaan ikan-ikannya tuh yang full semua karena ya rame kan. Are udahlah berarti gua ngedagangin di hari Sabtu kali ya. Gua keluarin nih yang gaco-gacoan gua gitu ikan-ikannya. Nah, sedangkan kalau hari-hari biasa gini ya tetap ramai juga, cuman mungkin tidak sepiknya adalah di malam minggu kali ya. Ini menurut gua aja loh ya. Nanti kita coba deh. Karena ada juga yang pengen gue cari beberapa ikannya kalau misalnya gue mau bangun lagi akuarium gue yang sudah lama tidak gue isi, dan kolam ikan gue yang di depan yang cuma isinya ikan-ikannya mungkin cuma ikan cuek, bukan ikan cuek apa, ikan ikan got doang. Karena gue sempat naro ikan ini, ikan gapi, bukan ikan gapi ya, ikan gapi, cuman ikan gapinya kan mungkin udah kebanyakan mix breeding ya, udah jadi jelek deh kayak ikan-ikan di got gitu. Ntar gue coba lihat lagi ya, mungkin kalau yang mau lihat kayak gimana kolamnya lu bisa ke YouTube gua karena di situ di Reels Resort, aduh sempet gue taruh tuh, gue bilang oh ini kolam gue nih, gue isi ikan pelati, gue isi ikan moli, ah itu udah gitu tuh ya, senang banget deh. Oh, terus juga ketika gue pulang mantel hujannya gue jemur di rumah nih kan, pas paginya wah gue udah bangun tuh nggak tepat waktu, kepepet lah. Akhirnya gue bilang aduh ini gue harus tetap bawa nih mantel hujan, jangan-jangan nanti malam hujan juga. Tapi gue nggak sempat buat ngelipat-lipat rapinya buat naruh di jok motor. Alhasil sekarang gue bawa kantong kresek gede banget. Warnanya merah lagi ya. Isinya adalah mantel hujan yang sudah kering dan agak males atau lupa gue rapikan atau gue lipat masukin ke jok motor. Jadi untuk sementara gue gini dulu kali ya. Mungkin ntar malam ketika gue mau masuk ke rumah masih di garasi gue lipat dulu nih kan. Semoga jangan sampai nih gue lipat malam paginya udah gue buka lagi gara-gara hujan. Nah kan kita agak keselin ya. Itu deh untuk pengalaman ketika pulang, mungkin ada yang sering juga pulang kerjanya lagi hujan padahal sekarang bulan Juli ya. Bulan Juli hujan, nah, terus udah panas nih coy. Kayak puisi yang hujan di bulan Juni ya, itu agak aneh. Juni aturan tuh panas summer. Nah, hati-hati jaga kesehatan yang suka berkegiatan keseharian di luar, minum yuk vitamin multivitaminnya. Kalau nggak ada, kayak gue nih, gue misalkan nggak ada duit buat beli multivitamin. Nah biasanya ketika gue ke puskesmas, gue berobat, saya udah dapet nih obat flu, obat demam, obat batuk, obat radang. Gue masih bilang bu, boleh minta vitaminnya sekalian nggak bu gitu. Nah itu biasanya pasti dikasih tuh, walaupun ya nggak banyak-banyak, mungkin 10 biji gitu kan, cuman ya works lah, lumayan cuy. Itu dia. Atau mungkin ada yang punya vitamin D juga, ketika kita zaman COVID kan sering tuh dikasih vitamin D gitu kan, yang buat pengganti sinar matahari, anjay. Itu bisa juga tuh. Superman mungkin minum vitamin D kuat dia ya. Jadi dia nggak perlu naik ke atas gitu kan. Buat ketemu matahari minum vitamin D aja kuat deh kayaknya. Karena kenapa ngomongin relate ke Spider-Man? Karena baru keluar cuy. Film Spider-Man terbaru, gue belum nonton juga nih. Kabarnya gue lihat di sosmed mungkin promo-promonya ya. Dibilang setelah ada film Superman, eh apa ya? Kepengenan orang apa nih bahasanya ya? Apa? Kemauan orang untuk mengadopsi anjing di luar negeri ya, itu persentasenya naik menjadi 563%. Wah, berarti kan naik 5 kali lipat ya. Wah ini emang mantep sih. Karena di film itu ada satu ingredients, dah ingredients lagi atau yang membedakan dari Spider-Man yang lain-lainnya adalah
anjingnya Spider-Man yang namanya Crypto. Wah, ini mungkin dari planet asalnya dia ya, Kryptonite. Nah, jadinya gara-gara itu orang-orang jadi banyak yang mau adopt anjing gitu ya. Bagus sih kalau adopt ya, nggak beli maksudnya yang emang mungkin dari shelter gitu ya. Lu adopsi itu mantep banget sih, bukan beli dari breeder. Mungkin kalau mau ya 11 12 lah. Cuman kalau lebih bagus ya dari shelter gitu kan. Terus apa lagi ya? Oh, setelah itu kan ini yang di perbedaan dari Spider-Man, Superman yang zaman dulu ya. Karena gue nonton Superman zaman dulu adalah yang 2006 tuh. Gue inget banget ada Superman 1 2 sampai 3 kali ya. Itu gue lupa. Correct me if I'm wrong gitu ya. Itu Superman yang pertama kali gue nonton kayaknya di bioskop. Nah terus era kedua yang gue tonton adalah Superman-nya Henry Cavill tuh kan yang ada di Justice League. Nah kalau kayak gitu kan ya udahlah, cuman ada Superman yang dia ketemu Lois Lane pacarnya gitu kan. Cuman kalau di sini mungkin buat balikin lagi kalau misalnya Superman itu adalah hero atau pahlawannya anak-anak, makanya ada sentuhan, ada papi lah itu anjing ya, mungkin di situ lah sentuhannya. Nah nggak tahu nih kalau teman-teman punya binatang peliharaan nggak? Nah kalau gua, gue pengen banget cuy punya anjing. Karena zaman gua kecil dulu, gua nontonnya itu adalah VCD Airbud cuy. Jadi gue pengen banget punya anjing Golden Retriever. Tapi karena gua seorang Muslim yang baik dan taat, karena gue tidak pernah lah tidak punya peliharaan anjing gitu. Walaupun kalau misalnya kadang-kadang gue suka Google ya, iya ada gue mau punya anjing, gue nyari anjing apa ya, terus gue cari anjing yang mudah dipelihara untuk orang yang pertama kali punya anjing. Ada tuh list-listnya apa. Nah gue kepikiran kayaknya gue kalau mau punya anjing Basenji kali ya untuk di rumah gue. Karena kalau ngelihat Basenji itu dia adalah anjing yang dibilang tidak bisa menggonggong gitu karena latar belakangnya yang nggak tahu juga gimana mungkin dari DNA-nya begitu. Ini anjing asli dari Afrika. Dia nggak ngegonggong tapi cuman kayak ya gimana ya kecil lucu gitu kayak emprit gitu kalau ngomong kayak nggak nyaring juga ya pokoknya gitulah ntar lu bisa lihat lah ya itu anjing bahasa Inji yang gue pengen gitu. Cuman ya cuman angan-angan aja. Mungkin ada juga pengen kalau punya anjing gue pengen anjing Hachiko Hachiko gitu. Kenapa? Karena eh ngelihat Hachiko aja, wah ini setia gitu. Walaupun orang bilang kalau emang kucing apa anjing tuh lebih setia daripada kucing. Eh ini gue udah nyampe Kalimalang nih. Gue lihat kasihan banget tadi ada ojol yang harus ngedorong motornya karena gue lihat sih bannya bocor gitu ya. Mungkin hati-hati juga kalau ada yang perjalanan jangan ngambil terlalu kiri. Kenapa? Karena masih agak sering nih gue lihat ya yang suka nyebar paku tuh ada aja gitu. Oke deh, mungkin segitu dulu aja teman-teman karena ini udah mau nyampe juga. Gue nggak tahu nih udah berapa menit ya. Kita lihat aja. Cuman ya udah segitu dulu. Thank you, sampai ketemu lagi. Bye, sehat-sehat semuanya.